Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan nama Bensai saya Tamu Mulon, Dimaskan Ferry Purwanto, Askawe Hafiz, dan Ikram Suara Rabani Wibowo akan menyajikan hasil dari proyek besar tugas kecerdasan buatan kami, yaitu solusi dalam pencarian anomali data pembelian. Kami mengambil tema ini dari asal mengelola keuanganisasi secara transparan dan jujur adalah kunci utama membangun tata kelola yang terpercaya. Namun resiko seperti manipulasi anggaran, kolusi, dan penyalahgunaan dana masih sering terjadi, bukan hanya merugikan secara finansial, tapi juga menentukan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan. Yang dimana jika ada suatu instansi yang memiliki anggaran misalnya untuk membeli barang untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan instansi tersebut, ada resiko di mana orang-orang besarnya akan mengambil beberapa anggaran tersebut untuk dijadikan sebagai akan diambil untuk kepentingan pribadi. Nah, dari itu kami mengambil ide ini. Dan di mana ini adalah tantangan terberat bagi tim audit, di mana sulitnya mendeteksi transaksi mencurigakan secara tepat atau real time. Pengawasan masih banyak dilakukan secara manual, sehingga kecurangan baru disadari setelah kerugian terlanjur terjadi. Dan masalah ini adalah kebutuhan mendesak. Diperlukan sistem deteksi berbasis teknologi yang memberikan indikator risiko secara objektif dan terukur, sehingga tim audit dapat fokus pada transaksi berisiko tinggi sebelum masalah makin melebar. Lanjut, jadi ide solusi kami adalah ini, sistem AI terintegritas, pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan yang memberikan resiko korupsi secara otomatis pada tiap transaksi. Dirancang dengan akses read-only ke pusat data, sehingga catatan keuangan asli tetap aman, utuh, dan bebas dari resiko manipulasi. Kemudian kami juga menggunakan metode hibrida cerdas. AI menggabungkan aturan terstruktur atau role based dengan teknik machine learning seperti random forest dan algoritma deteksi anomali dengan membedah detail transaksi, profil pengguna, hingga rekam jejak vendor. AI langsung mendeteksi pola atau kejanggalan yang mencurigakan. Pengawasan internal berjalan otomatis, lebih cepat dan akurat. Tim audit bisa fokus pada transaksi berisiko tinggi dan penguatan sistem kendali internal yang proaktif dan transparan. Kemudian untuk ide target pengguna, yaitu yang pertama adalah auditor internal dari suatu instansi tersebut. Pengguna utama yang membutuhkan alat deteksi cepat untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan dalam laporan keuangan instansi. Yang selanjutnya ada panitia pengawasan pengadaan, yaitu komunitas pengawasan pengadaan barang yang memerlukan pemantauan objektif terhadap potensi kecurangan harga dalam proses pengadaan. Selanjutnya ada staf keuangan dan pimpinan instansi, pengelola keuangan dan pimpinan yang membutuhkan gambaran risiko secara menyeluruh untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang terakhir ada lembaga inspektorat, instansi pengawas eksternal yang memerlukan alat bantu untuk mendeteksi potensi kecurangan dalam laporan pengadaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maskin Hadi Purwanto dengan di belakang 072 4. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja sistem dan cara penggunaannya. Step pertama adalah ingest. Di sini kita akan memasukkan file CSV untuk data pengadaan dan harga referensi pasarnya. Yang kedua adalah parsing. Di sini file CSV tadi akan dibaca dan diparse oleh sistem. Yang ketiga adalah kontekstualisasi. Pada tahap ini, sistem akan mencocokkan nama barang antara kedua file menggunakan algoritma fuzzy matching untuk mendapatkan harga pasar yang relevan. Tahap keempat adalah scoring. Di sini AI akan menentukan apakah harga tersebut sudah relevan atau tidak dengan harga pasar. Yang kelima adalah klasifikasi. Pada tahap ini, AI akan memberikan skor kepada akun yang tercurigai melakukan tindak korupsi. Akun yang terlalu banyak mendapatkan skor akan mendapatkan flag yang memperjelas apakah dia terdeteksi korupsi atau tidak. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mensei Tampu Bolon dengan NIM belakang 138. Sekarang saya akan mendemokan tentang aplikasi AI yang telah kami buat. Jadi di sini ada dua bagian. Untuk file pertama data pengadaan dan file 2 referensi harga pasar. Ada panduan untuk format kolom apa saja yang harus ada agar memenuhi syarat analisis AI kami. Jadi dapat dilihat di sebelah kiri ini. Dan pertama kita akan mengupload untuk file pengadaan. Kita memilih sampel datanya. Kemudian di-upload dan kita memilih untuk referensi harga pasar. Jadi data pengadaan ini adalah data yang ingin kita cek apakah datanya ada yang korupsi atau tidak. Dan untuk referensi harga pasarnya adalah referensi harga yang sebenarnya untuk dibandingkan seberapa jauh meleset data pengadaan dengan referensi data sebelumnya. Jika berhasil dan kolomnya sesuai akan ada muncul sebagai berikut. Dan kita dapat melihat di sini untuk detail
kemudian preview, di sini juga hasil pencocokan nama barangnya, dari referensi dan data pengadaan, kemudian kita bisa memulai analisis dengan machine learning, analisis selesai, dan didapatkan ringkasan hasil sebagai berikut. Ada 20 item dengan item yang valid 16 dan 4 anomali. Di sini 4 anomali berarti ada yang mengalami resiko tinggi. Tahu di sini kita bisa melihat selisihnya sangat besar, markup sangat besar dan melebihi ambang batas markup. Kita membuat ambang batas 30%. Di sini juga kita bisa membuat ambang batas selisih, sensitivitas pencocokan nama dan ambang batas flag atau skor. Di sini ada 4. Ini kemudian ada aset split daikin, meja kerja staff, dan CCTV, kamera, Hikvision. Jadi kita juga bisa mengekspor hasilnya dan mendownload file hasil pembanding antara data pengadaan dan referensi harga pasar. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya tentang demo AI yang telah kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Aska WSI Lafis dengan NIM belakang 161. Di sini izin menjelaskan terkait kesimpulan dari project Corrupt Detector AI yang telah kami buat. Jadi yang pertama, untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Jadi bisa menjelaskan kepada pihak yang tidak terlibat secara langsung terkait transparansi dari aliran dana tentang pengadaan barang. Kemudian bisa untuk deteksi anomali cepat yang akurat dengan memanfaatkan kecanggihan AI. Berikutnya, dukungan pengambilan keputusan berbasis data. Jadi AI tersebut tidak mengambil keputusan tanpa data yang dimuat. Jadi bisa melihat dari margin yang terlalu tinggi antara harga pengadaan dengan harga yang berada di pasaran. Kemudian untuk penjagaan korupsi yang efektif. Jadi dari markup harga yang terlalu jomplang tadi, itu bisa menjadi indikasi bahwa suatu penanggung jawab dari pengadaan barang itu melakukan suatu tindak korupsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.